berlatar pada tahun 1942. Saat itu ada sebuah kapal penumpang Jepang bernama Lisbon Maru yang membawa 1.816 tawanan dari Perang Inggris. Namun di tengah perairan Laut Cina, kapal itu terkena serangan torpedo Amerika yang menyebabkan kebocoran pada kapal sehingga menimbulkan suara dentuman sampai ke Pulau Dongji yang hanya berjarak 2 mil dari lokasi kejadian. Pulau Dongji merupakan pulau kecil yang dihuni oleh mayoritas nelayan. Awalnya para penduduk di pulau tersebut hidup makmur dan berkecukupan. Namun setelah kedatangan Jepang dan menguasai tempat tersebut, mereka diperbudak bahkan tidak dibebaskan untuk melaut lagi dengan menahan seluruh perahu milik para nelayan. Dan kisah akan berfokus pada salah satu pemuda pembelot bernama Ahbi serta adik laki-lakinya, kita sebut saja si adik. Mereka yang saat ini masih berkesempatan melaut pun tak sengaja melihat pria asing tenggelam yang kemudian diselamatkan oleh si adik. Namun setelah ia berhasil membawa si pria asing ke tepi kapal, Ahbi yang memintanya untuk naik terlebih dahulu pun malah mengikat adiknya dan membiarkan si pria asing kembali tenggelam. Abi memutuskan pulang untuk mencari informasi yang sedang terjadi saat ini. Ia pergi meninggalkan adiknya di rumah yang masih diikat dan memperingatkannya agar tidak mencari masalah. Namun adiknya yang memang tak pernah ngawaro pun justru diam-diam kembali ke laut untuk menyelamatkan si pria asing tadi. Pria asing tersebut bernama Thomas, salah satu tawanan Jepang yang berhasil selamat dan saat ini sudah berada di rumah si adik yang karena perbedaan bahasa dari keduanya, mereka sempat salah paham saat Thomas meminta sebuah parang untuk mengobati lukanya. Namun meski begitu, Thomas berhasil meyakinkan si adik dengan ekspresi dan bahasa isyarat. Si adik meminta bantuan seorang guru untuk bisa berkomunikasi dengan Thomas. Barangkali ada informasi penting yang harus mereka ketahui. Dan setelah diiming-iming sebotol minuman, si guru pun akhirnya menerima permintaannya itu. Namun begitu sampai di rumah, mereka mendapati Thomas sedang akan diusir oleh Ahbi. Setelah guru berhasil melerai dua bersaudara itu, Thomas mulai bercerita bahwa ia merupakan tawanan perang Inggris yang hendak akan dibawa ke Jepang. Ia mengaku butuh bantuan untuk menyelamatkan rekan tawanannya yang lain yang masih terkurung di dalam dek kapal. Namun karena ia berbicara terlalu cepat, guru tidak sepenuhnya paham dan hanya menyimpulkan jika Thomas merupakan anggota pasukan sekutu yang dulu pernah membantu mereka melawan Jepang. 1800 Englishmen. English. Yes, Englishmen. Englishmen. Mendengar bahwa Thomas adalah anggota sekutu, si adik lekas menutup seluruh akses pintu rumah karena khawatir Ahbi akan menjualnya pada Jepang. Sementara guru meminta Ahbi menyusup ke pos penjaga tentara Jepang untuk mencari tahu rencana apa yang sedang dipersiapkan oleh mereka. Meski sempat kesulitan, Abi akhirnya berhasil menerjemahkan surat laporan yang menyatakan bahwa Jepang akan segera mendarat di pulau ini untuk mencari keberadaan tawanan mereka yang telah hilang. Tidak lain adalah Thomas. Menyadari warga pulau berada dalam bahaya, Abi segera mencari Thomas yang sedang akan melarikan diri dan... What do you want? Atas dasar kemanusiaan, Ahbi akhirnya melepaskan Thomas dan meminta si adik untuk menjaga serta menyembunyikannya. Ahbi akan pergi menemui kakeknya yang merupakan sosok leluhur pulau untuk memberitahukan terkait semua ini. Namun selesai bercerita dengan si kakek dan hendak akan pulang, tiba-tiba... Ya, Abi tertangkap jaring hingga tak bisa kemana-mana lagi. Dan atas semua informasi tersebut, si kakek memerintahkan seluruh warga pulau untuk segera mencari Thomas sebelum tentara Jepang menemukannya terlebih dahulu. Warga pulau berbondong-bondong menaiki bukit untuk melihat apakah kapal Jepang sudah mendekat atau tidak. Sialnya, tentara Jepang tiba lebih dulu sebelum warga berhasil menemukan Thomas. Dan setelah seorang penerjemah memberitahu bahwa warga tidak menemukan orang dengan ciri-ciri yang disebutkan, salah satu letnan Jepang merasa dibohongi sehingga ia langsung mengancam dengan akan meledakkan seluruh perahu milik warga.
Ledakan itu membuat Thomas ingin menyerahkan diri karena sadar jika warga pulau di sini tidak bersalah, dan pada momen inilah kekejaman para penjajah Jepang diperlihatkan yang dengan teganya menghabisi warga tak berdosa satu persatu demi agar mau buka suara. Saat sedang membrutal itulah datang Thomas dan melapor apa yang terjadi padanya, termasuk ledakan kapal, dan kedatangannya ke pulau adalah kehendaknya sendiri. Namun melihat topi warga yang dipakai Thomas, si letnan semakin marah karena ia menyadari bahwa Thomas sebenarnya disembunyikan oleh warga pulau, sehingga si letnan langsung menunjukkan beberapa warga sebagai sandera demi membungkam peristiwa ini. Karena tak ingin warga pulau dibawa oleh tentara Jepang, si kakek yang merasa bertanggung jawab sebagai leluhur tiba-tiba mengakui bahwa dialah yang menyembunyikan Thomas. Kemudian ia meminta agar dirinya saja yang dijadikan sandera dan melepas para warga, tetapi ya, sungguh kejam. Jepang seakan tak lagi memiliki hati nurani sebagai manusia yang dengan tega menghabisi si kakek dan membawa warga pulau yang tadi sempat ditunjuk termasuk Thomas. Melihat semua kebengisan Jepang, si adik sekonyong-konyong mengajukan diri untuk ikut dibawa oleh mereka meski sebelumnya sempat ditahan oleh si guru. Abi yang sebelumnya tertangkap jaring pun akhirnya berhasil keluar setelah diselamatkan oleh Yuan, anak angkat dari si kakek. Setelah melihat kekacauan yang disebabkan oleh tentara Jepang, Yuan begitu terpukul karena kakeknya ikut menjadi korban. Begitupun dengan Abi, karena adik yang selama ia lindungi juga malah ikut dibawa oleh mereka. Sempat terjadi cekcok saat sang guru dan si penerjemah berusaha menahan Abi untuk tidak memberontak atau menyerang tentara Jepang demi menyelamatkan adiknya, karena tindakan itu hanya akan sia-sia dan justru membuat jumlah pemuda di pulau ini semakin berkurang. Inilah kapal Lisbon Maru yang membawa tawanan perang Inggris. Saat ini si adik dan beberapa sandera dari Pulau Dongji segera dimasukkan ke dalam ruang kargo yang telah dipenuhi ribuan korban dalam kondisi begitu memprihatinkan. Bahkan beberapa dari mereka telah tewas akibat kehabisan tenaga. Sementara untuk Thomas, ia harus menerima hukuman eksekusi yang dilakukan tepat di hadapan si adik itu sendiri. Pimpinan Jepang memerintah si letnan untuk segera mengevakuasi seluruh tentara mereka dan amunisi sebelum kapal tenggelam, kemudian mengirimkan pasukan ke Pulau Dongji untuk menghabisi seluruh warga pulau demi mencegah kebocoran informasi, sementara para tawanan akan dibiarkan terkunci di dalam dek kapal dan ditenggelamkan agar tidak ada satupun yang selamat. Seluruh warga pulau menguburkan jasad para korban dan menggelar doa bersama untuk para sandera yang dibawa oleh Jepang agar mereka dapat kembali dengan selamat. Namun di tengah ritual pemakaman sedang berlangsung, mereka malah dihujani tembakan, sampai si penerjemah pun terluka dibuatnya. Tak bisa terus hidup sebagai budak Jepang, sang guru yang diketahui mantan tentara pun nekat menyerang pos penjagaan tentara Jepang. Namun karena senjata yang digunakan malah macet, ia pun berhasil tertangkap dan dijatuhi hukuman eksekusi, hingga membuat seluruh warga pulau sangat sedih, terlebih para murid-muridnya yang setiap hari ia didik. Abi terlihat sedang menuju ke kapal Lisbon Maru dengan maksud untuk membawa kembali adiknya beserta para warga lain. Ia tak mendengarkan nasihat guru karena yang terpenting baginya sekarang adalah keselamatan si adik itu sendiri. Abi akhirnya berhasil menemukan si adik yang ternyata juga sedang berusaha melarikan diri, dan setelah Abi membawanya naik ke atas kapal, si adik justru bersikeras ingin menyelamatkan seluruh tawanan yang terkurung di dek meskipun Abi sudah sempat menahannya. Dan
Dan ya, sesuai dugaan, kekacauan pun tak bisa dihindari saat semua tawanan di dalam berusaha keluar. Yang di tengah kekacauan tersebut, tentara Jepang yang sadar dengan hal itu pun langsung menghujani mereka dengan peluru sehingga alhasil, Abi berhasil menyelamatkan beberapa sandera warga pulau termasuk sang adik. Namun setibanya di tepian pantai, Yuan pun lekas menghampiri mereka yang sejak tadi menunggu kepulangan mereka. Namun sayang, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa adiknya telah maut karena rupanya sempat tertembak oleh tentara Jepang. Tak ingin terus larut dalam kesedihan, Abi mendatangi pos penjagaan Jepang untuk membalaskan dendam atas kematian sang adik. Ya, langsung menghabisi para tentara satu persatu sehingga ya, selesai dengan itu, Abi langsung menemui Yuan serta para rekannya yang lain. Ia menyerahkan surat laporan milik tentara Jepang yang ternyata berisikan perintah untuk membantai habis warga pulau demi menutup rapat informasi terkait tawanan perang mereka. Keesokan harinya, Abi memutuskan untuk meneruskan perjuangan sang adik dalam menyelamatkan seluruh tawanan perang. Dan meski sempat dicegah oleh Yuan, ia tetap berangkat dengan penuh ambisi, berjanji akan kembali pulang dengan selamat setelah semuanya selesai. Abi diam-diam membuka penutup kargo yang telah terendam air, namun isi di dalamnya sudah tak ada lagi seorang pun yang selamat. Ia mencoba membuka kargo lain, tapi tiba-tiba ya, aksi tersebut akhirnya ketahuan hingga kekacauan kembali terjadi. Namun mengingat jumlah tawanan perang jauh lebih banyak dibanding pasukan Jepang yang bertugas, mereka pun akhirnya berhasil menumbangkan seluruh pasukan, meski tak sedikit juga dari para tawanan yang terkena serangan senjata api. Seluruh tawanan perang yang masih hidup mengucapkan terima kasih mendalam kepada Abi karena telah menyelamatkan mereka. Para tawanan itu pun berjanji untuk terus berjuang dan melawan para penjajah karena warga pulau telah berupaya bahkan mempertaruhkan nyawa demi keselamatan mereka. And we're not fighting this war alone. Now let's survive this and get the bloody hell home. Baru saja merasakan ketenangan, mereka tiba-tiba diserang kembali oleh tentara Jepang yang mengirim pasukan tambahan menggunakan kapal-kapal kecil sehingga Abi dan para tawanan pun langsung menceburkan diri ke laut untuk menghindari serangan sampai akhirnya sungguh kejam, para tentara Jepang dengan tega menghabisi para tawanan perang yang sedang bertahan hidup di hamparan laut yang luas dan dingin, membuat Abi harus berpikir cepat untuk menemukan cara lain bagaimana menghentikan dan menghabisi para tentara tersebut. Sementara itu di saat yang bersamaan, Yuan membongkar patung mendiang ayahnya. Ia bersujud memohon izin untuk memberontak melawan Jepang karena selama ini mereka hanya diam dan patuh sesuai dengan perintahnya. Faktanya, para tentara Jepang justru dengan tega menghabisi warga bahkan si kakek dan juga gurunya sendiri. Ia juga meminta restu melanggar aturan pulau yang melarang perempuan berlayar sebab akan ikut menyelamatkan seluruh tawanan sesuai dengan semboyan leluhur mereka yaitu menolong siapapun yang berada di laut tanpa memandang asal-usulnya. Dengan amarah yang memuncak, Abi akhirnya berhasil naik ke atas perahu dan menghabisi para tentara Jepang secara brutal. Dan dengan bantuan para tawanan, perahu-perahu yang mereka tumpangi berhasil dibalik sampai membuat semua tentara itu maut saat itu juga. Di tengah hamparan laut biru nan luas, Abi dan para tawanan yang masih hidup pun berjuang di antara hidup dan mati. Tubuh mereka nyaris tak bertenaga untuk berenang karena dinginnya air laut. Namun harapan kembali datang saat melihat kapal-kapal milik para nelayan dari pulau datang bagaikan malaikat penyelamat yang berlayar untuk menolong mereka. Dan
Dan ya, disinilah momen epik diperlihatkan saat para nelayan yang biasa menjaring ikan kini menjaring ratusan manusia. Mereka bahu-membahu, berbondong-bondong, tua, muda, kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, semuanya bersatu dalam satu tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan seluruh tawanan atas dasar kemanusiaan. Misi penyelamatan itu berjalan lancar hingga kapal Lisbon Maru terbelah, memicu ombak besar dan pusaran air yang mampu menarik siapapun ke dalamnya. Namun meski begitu, para nelayan tak kehabisan akal dan memilih mengikat tubuh mereka dan turun ke laut untuk menarik para tawanan perang ke tepi kapal. Dengan menggunakan sampaan Yuan kini akan menolong Ahbi dan kapal yang hampir akan masuk ke pusaran air. Ia melempar jangkar untuk menarik kapal tersebut, namun mereka kesulitan untuk mengaitkannya. Bahkan salah satu warga yang mencoba membantu pun justru tenggelam akibat derasnya tekanan arus air. Tak punya pilihan lain, Abi yang kondisinya sudah sangat parah pun akhirnya turun tangan agar perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil menemukan jangkar dan mengaitkan jaring tersebut, namun karena derasnya arus air serta tenaganya yang kian habis, Abi akhirnya tenggelam saat itu juga. Peristiwa itu tentu menjadi duka yang mendalam bagi Yuan. Ia harus kehilangan Ahbi serta orang-orang penting lain di hidupnya. Ahbi yang memang sosok berjasa atas keberaniannya melawan para penjajah pun kini gugur di lautan lepas menyusul sang adik yang sudah lebih dulu pergi. Pihak Jepang yang menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan pun akhirnya membatalkan serangan karena kemunculan para nelayan Cina dalam jumlah besar bisa berpotensi memicu reaksi negatif dan kecaman internasional yang bisa merugikan mereka ke depannya. Sebanyak 384 tawanan perang yang selamat akhirnya berhasil mendarat di Pulau Dongjie. Mereka lekas memberikan penghormatan kepada seluruh warga pulau atas keberanian mereka menembus blokade serta aksi heroik yang telah menyelamatkan nyawa hingga pada akhirnya para tawanan itu dapat kembali dan pulang ke rumahnya masing-masing. Salute! Dan ya, rupanya film ini diangkat dari kisah nyata, sehingga pada akhir film kita akan diperlihatkan dengan ungkapan terima kasih serta kesaksian asli yang diwariskan kepada anak, cucu, dan kerabat para tawanan, juga dari sudut pandang anak, cucu, dan kerabat para nelayan yang masih hidup sampai saat ini. Tamat.